Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasti, murid kelas 5. Setelah saya membuat keyakinan kelas bersama, saya lebih memahami makna dan arti penting keyakinan kelas. Saya akan berusaha menjadi anak yang lebih baik lagi dengan berpedoman pada keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif pada modul 1.4. Apa yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai dari keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah nilai-nilai positif, nilai-nilai yang baik yang tumbuh di sekolah yang menjadi sebuah pembiasaan sehingga menjadi sebuah budaya positif. Dalam modul 1.4 tentang budaya positif ini, hal yang akan saya bahas adalah mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol keyakinan kelas, segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Dulu paradigma belajar ini dari stimulus respon. Maksudnya adalah kita memberikan rangsangan untuk direspon oleh anak-anak didik. Namun hal ini harus dirubah menjadi pendekatan teori kontrol, di mana anak-anak memiliki motivasi dalam dirinya sendiri bukan karena respon dari orang lain. Jadi motivasi internal bukan motivasi eksternal. Paradigma pada kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Kira-kira ketika Bapak Ibu mempunyai sesuatu yang berharga di tangan, digenggam erat, dan ada orang yang ingin sekali membukanya, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Dipertahankan genggamannya dengan sekuat tenaga, meskipun dibujuk, dirayu. Ketika kita mempertahankan genggaman dan tidak terbuka, maka nilai motivasi internal kita sudah tertanam dengan kuat. Begitu juga anak-anak. Jadi inilah yang ditanamkan, nilai keyakinan. Kita lanjut pada perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ini ada ilusi kontrol. Ilusi itu kan sebuah imajinasi, seolah-olah ilusi guru mengontrol murid. Nah, seolah-olah guru itu dapat mengontrol murid. Ketika murid itu misalnya nakal atau misalnya berbuat sesuatu yang tidak harus dilakukan, seketika itu ketika guru ayo gak boleh, seolah-olah anak itu sudah terkontrol oleh kita. Padahal sebenarnya motivasi dalam diri itu belum ada, sehingga besoknya kembali terulang dan seterusnya.
Ilusi bahwa kritik dan membuat guru merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya seperti ini. Ayolah, jangan seperti itu. Nanti kalau kelasnya rame, ada Bu Endang kepala sekolah. Nanti bu guru yang diseneni, yang dimarahi. Nah, ini membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, ini juga membuktikan bahwa motivasi itu masih dari luar, bukan dari dalam. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini juga sama. Jadi ketika Anda memberikan penguatan, oh iya, bagus, oh ya pinter. Seketika anak itu bangga, oh berarti aku kalau seperti ini, saya akan mendapat pujian dari Bapak Ibu guru. Tapi bukan dari motivasi dirinya sendiri, karena hanya pujian, ingin penghargaan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus seperti ini. Ibu guru ingin kamu seperti ini. Ketika anak lomba, kamu harus menang. Nah, ini juga merupakan ilusi kontrol. Anak menjadi tertekan. Saya harus menang lomba. Kalau nggak menang lomba, nanti bu guru marah. Nah, ini adalah ilusi kontrol. Seolah-olah kita dapat mengontrol murid kita, padahal tidak. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Nah, ini kita diharapkan mampu mengubah paradigma ini menjadi ke teori kontrol. Stimulus respon. Saya pisahkan dulu. Kalau pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, menganggap kita itu sama, mempunyai keinginan yang sama, kebutuhannya sama. Padahal anak-anak didik kita kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang ingin lebih disayangi, ada yang ingin kebutuhannya seperti ini. Jadi teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Bahkan teman-teman guru kita pun kebutuhannya berbeda. Lanjut, semua orang melihat hal yang sama. Itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya berpendapat pandangan saya demikian, tapi tidak demikian pada orang lain. Pandangannya berbeda-beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kalau buruk berarti kamu salah. Padahal enggak. Kalau di teori kontrol, semua perilaku pasti dia mempunyai alasan mengapa berbuat demikian. Misalnya, anak di sekolah itu membuat suatu masalah kegaduhan. Mungkin dia merasa ingin kebutuhan dia itu belum terpenuhi di rumah, sehingga dia menginginkan kebutuhan itu terpenuhi di sekolah. Misalnya kasih sayang. Kita mengubah orang agar berpandangan sama tadi sudah, orang lain bisa mengontrol saya. Ini pada stimulus respon, seolah-olah bisa mengontrol, tetapi tidak pada teori kontrol. Diri kita sendirilah yang mengontrol. Sukses itu dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini pada stimulus respon. Tapi kalau pada teori kontrol, ini membutuhkan sebuah kolaborasi, kerjasama, guru, murid, pokoknya semua yang berkepentingan dalam pendidikan di sini. Model berpikir menang kalah pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang, menang mengontrol dirinya sendiri. Lanjut pada pembahasan disiplin. Sebelum ke pembahasan disiplin, apakah ada yang ditanyakan? Saling berbagi mawon, mungkin ada pengalaman, sharing, berbagi, boleh. Kita lanjutkan ya. Untuk disiplin. Disiplin sebenarnya berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah malah belajar. Tetapi kalau di budaya kita, kebanyakan orang itu menghubungkan kata disiplin dengan sebuah tata tertib, teratur, kepatuhan. Nah, padahal asalnya adalah belajar dan kita menuju ke arah sana kembali. Persepsi kita adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan apa yang dia hargai. Jadi tadi budaya positif itu dimulai dari disiplin positif. Disiplin arti
Artinya bukan tata tertib, bukan sesuatu yang harus patuh, tetapi disiplin positif ini adalah seseorang itu belajar untuk menggali potensinya supaya mencapai tujuan yang mulia. Jadi ini harus diubah pandangan kita. Disiplin bukan tata tertib. Lanjut ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Seperti pada kurikulum Merdeka yang selalu yang menjadi digembor-gemborkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai kebajikan dalam dunia pendidikan kita sekarang ini. Tujuan pendidikan nasional, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan ke teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman. Kalau saya tidak melakukan, maka saya akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan ini, penghargaan. Kemudian yang ketiga adalah motivasi untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang seperti ini apabila saya melakukan ini. Nah, yang menghargai diri sendiri inilah yang harus kita tingkatkan. Untuk yang nomor 1 dan 2 merupakan motivasi eksternal karena dia hanya termotivasi dari luar. Untuk yang ketiga, menghargai diri sendiri, motivasi internal, termotivasi dari dalam. Lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi kebutuhan dasar, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia, orang dewasa pun berbeda-beda. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lanjut penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, yang paling sering kita lihat adalah kesenangan. Terkadang di dalam kelas anak-anak itu jahil kepada temannya. Ketika dia jahil, dia itu senyum, senang sekali. Nah, ini adalah karena dia senang, tapi dia belum menghargai hak orang lain. Orang lain merasa tersakiti di atas, ya senang di atas penderitaan orang lain. Kita lanjut pada untuk pemahaman antara kebebasan, kebutuhan, kesenangan pada soal berikut. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung, tidak boleh bernyanyi sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira ini kebutuhan apa? Pada soal nomor 1. Kebutuhan apa kira-kira? Aku tidak boleh bernyanyi, padahal aku suka dan senang bernyanyi. Saya bukakan untuk kebutuhan lagi. Ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Betul sekali, kebutuhan akan kesenangan. Jadi kalau ada anak didik kita yang nyanyi-nyanyi di dalam kelas, itu berarti dia butuh kesenangan. Sehingga kita bisa, oh anak ini ternyata ingin bersenang-senang. Ayo kita atas pertanyaannya, bagaimana kita menggali hal-hal positif di lingkungan sekolah kita. Nah, tentunya kalau kita menuju visi sekolah itu dibentuk karena adanya hal-hal positif
positif yang perlu untuk dikembangkan. Jadi visi sekolah itu yang positif-positif yang kita kembangkan. Bagaimana caranya untuk mencari hal-hal atau menggali hal-hal positif itu? Tentunya kita harus berkolaborasi, baik itu dengan teman sejawat, dengan anak-anak, maupun dengan masyarakat, orang tua. Misalnya, pada saat di dalam kelas, coba anak-anak, kita mencari hal yang positif saja, jangan pernyataan yang negatif, hilangkan pernyataan negatif. Misalnya, Amanda ditunjuk oleh guru untuk yang lainnya itu mengeluarkan pendapatnya. Kira-kira menurut kalian, hal baik apa dari Amanda? Hal positif apa yang ada dalam diri Amanda? Misalnya, oh Amanda itu Bu, senang sekali menggambar, gambarannya bagus. Nah ini kita sudah, oh berarti di dalam lingkungan sekolah kita ada hal positif yang perlu digali lagi, yaitu menggambar. Seperti kemarin Amel, pada saat kelas bawah kita belum mengetahui kalau anak tersebut pintar menggambar. Ketika berada di kelas atas, ternyata dia mempunyai bakat menggambar dan harus dikembangkan dengan cara apa? Dibina setiap saat, sehingga pada saat tingkat kabupaten alhamdulillah Amel mampu meraih juara harapan 3 di tingkat kabupaten. Nah ini juga motivasi dari diri Amel ini sangat kuat. Terbukti ketika dibina di sekolah, di rumah pun dia selalu berlatih menggambar dan selalu disetorkan lewat WA. Untuk guru-guru juga demikian, sama. Misalnya kita berunding, aku senang seperti ini, saya suka, kemampuan saya adalah ini. Nah ini perlu dikembangkan. Misalnya Bu Ari, kemampuan dalam pramukanya ini sangat bagus. Nah ini berarti potensi ini, hal-hal positif ini yang perlu digali dan dikembangkan. Dari mana kita tahu? Oh Bu Ari ini sering sekali kegiatan pramuka. Nah ini kan kita bisa tahu. Kemudian dengan jajak pendapat atau diskusi bersama, hal positif apa yang ada di sekolah ini. Misalnya di sekolah ini hal positif lain lagi, atau dalam daerah ya, terutama Jombang yang kemarin, yaitu tentang remo bolet. Nah ternyata anak-anak kita tuh ada yang pandai menari remo bolet. Padahal sebelum ada lomba itu tidak ada yang tahu, mungkin pernah tahu tapi belum pernah mempelajari. Awal mempelajari, alhamdulillah juga dia ada bakat bisa meraih juara pada tingkat kecamatan. Bahkan ada yang ikut sebagai duta kecamatan untuk ikut lomba di Jombang. Nah ini berarti anak-anak itu punya bakat menari, punya bakat menggambar. Nah inilah yang cara kita untuk menggalinya, dengan diskusi, kolaborasi antara orang tua, kemudian dengan anak-anak juga menanamkan motivasi intrinsiknya, kemudian juga rekan guru. Jadi semua pemangku kepentingan dalam pendidikan. Seperti itu. Bagaimana Pak Beni? Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan lain, saling berbagi saja. Mungkin ada pengalaman-pengalaman. Ya. Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktu yang jenengan berikan sehingga saya dapat sedikit berbagi mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif pada program Guru Penggerak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin sesuatu yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.